Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Pada pertemuan mata kuliah pengembangan kurikulum kali ini, kita akan membahas tentang silabus dalam kurikulum. Yuk kita simak bersama. Silabus dalam kurikulum oleh kelompok 11 Roisatul Aulia dan Aimatul Uyun. Teman-teman, nanti kita akan membahas yang pertama tentang konsep dasar silabus. Yang kedua ada komponen silabus, yang ketiga ada langkah penyusunan silabus. Yang pertama, konsep dasar silabus. Silabus merupakan salah satu produk pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang berisikan garis-garis besar materi pelajaran. Dengan hal tersebut, silabus dapat didefinisikan sebagai garis dasar, ringkasan, ikhtisar atau pokok-pokok isi atau mata pelajaran. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang akan dicapai, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar dalam kurun waktu tertentu. Silabus ini sangat bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Nah, kita tahu bahwa kurikulum yang dipakai di Indonesia saat ini ialah kurikulum 2013, yang sebelumnya kita memakai kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di sini terdapat perbedaan pengertian silabus antar keduanya. Pengertian silabus menurut kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ialah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dan sedangkan menurut kurikulum 2013, silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dari sini kita tahu ya, ada perbedaan antar keduanya. Silabus ini dikembangkan berdasarkan SKL atau Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan sedasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran setiap tahun ajaran tertentu loh. Silabus dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam menyusun serta mengembangkan silabus terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah ilmiah. Yang kedua ada relevan, yang ketiga ada sistematis, yang keempat ada konsisten, yang kelima ada memadai, yang keenam ada aktual dan konseptual, yang ketujuh ada fleksibel, dan yang kedelapan ada menyeluruh. Pengembangan silabus pada kurikulum 2013 ini setidaknya mengacu pada beberapa peraturan berikut ini. Yang pertama ada dari Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Yang kedua ada dari Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Yang ketiga ada Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Yang keempat ada Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Yang kelima ada Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, di sini kita akan mengetahui apa sih manfaat silabus bagi pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Yang pertama bagi guru, yakni sebagai acuan dalam mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran dan pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua bagi kepala sekolah, yakni dapat dijadikan rujukan dalam mengambil kebijakan seperti menentukan penyediaan sarana dan prasarana. Yang ketiga bagi pengawas untuk melakukan supervisi pembelajaran di sekolah. Komponen-komponen silabus. Nah, komponen silabus yang pertama. Sebelum itu, komponen silabus ini termuat dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Komponen yang pertama yakni identitas mata pelajaran.
Ini khusus untuk SMP atau MTS atau SMP LB atau paket B dan SMA atau MA atau SMA LB atau SMK atau MAK atau paket C atau paket C kejuruan. Dan untuk SD atau MI atau SD LB atau paket A langsung ditulis dengan tema atau subtema. Komponen yang kedua ada identitas sekolah, yakni mencakup nama satuan pendidikan dan kelas. Kompetensi inti. Kompetensi inti yaitu gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Nah, rumusan kompetensi inti yaitu yang pertama KI 1 menjelaskan tentang sikap spiritual, yang kedua KI 2 sikap sosial, yang ketiga KI 3 menjelaskan tentang pengetahuan, yang keempat menjelaskan tentang keterampilan. Lalu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Perumusannya untuk mencapai kompetensi inti yaitu KD 1 menjabarkan KI 1 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu tema. Tema itu dikhususkan untuk SD atau MI, atau SD LB atau paket A. Lalu selanjutnya yaitu materi pokok. Materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk-bentuk butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Lalu selanjutnya penilaian. Nah, penilaian di sini proses mengumpulkan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya itu alokasi waktu. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah mata pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau 1 tahun. Selanjutnya yang terakhir yaitu sumber belajar. Di sini sumber belajar itu dapat berupa buku, media cetak, elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar yang relevan. Yang ketiga yaitu langkah-langkah pengembangan silabus. Langkah-langkah pengembangan silabus yang pertama menuliskan identitas mata pelajaran dan sekolah. Yang kedua mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang keempat mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima merumuskan indikator pencapaian. Yang keenam menentukan jenis penilaian. Yang ketujuh menentukan alokasi waktu. Yang kedelapan menentukan sumber belajar. Nah, teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak penjelasan silabus dalam kurikulum dari kami. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.